Halo, halo. Halo, halo. Kalem ya, bikin dulu ya tanah programnya. Tes ada suara. Aman, aman. Oke. Kajian bersama Aldrin.
Yuk, halo, halo. Halo, halo, halo. Ya, Yuk, ini orang share screen aja. Paling sih orang cuman bisa ngasih tahu dari ini ya, dari yang orang kerjain. Soalnya ini pas bikin lagi tuh, ini nggak tahu orang ada yang salah atau gimana gitu. Nggak jalan sih kursornya. Kan pasti text editor orang nggak jalan gitu. Ini aja, langsung aja pakai text editor yang orang. Nah, jadi si ini tuh, si fungsi kursor tuh datangnya memang dari modul ini ya, dari headernya Windows ini buat ngatur kursor di dalam konsol terminal. Terus ini juga sebenarnya orang dapat dari Stack Overflow sih ini. Jadi ini mah yang agak ribetnya gitu. Ada juga kemarin tuh dapat yang lebih pendek, cuman orang lupa dihapus, jadi pakai yang ini. Nah, jadi orang tuh nyeting ya di sini. Kebetulan si bagian apa namanya? Kalau misalkan orang mencet huruf huruf apa ya, ini huruf I itu dia kursornya naik ke atas gitu. Kalau misalkan pencet K itu ke bawah, pencet J itu ke kiri, L itu ke kanan. Nah, implementasinya gimana? Jadi dari si ini ya, si modul yang ini, set cursor position ini, dia mindahin itu sesuai X dan Y. Nah, kalau di terminal, di konsol ya maksudnya, itu tuh spesifik. Jadi untuk yang pertama nih, di ujung sini, kalau kelihatan, itu tuh 0,0. Jadi kalau dibuat, ini tuh kayak matriks ya. Satu layar ini, satu frame terminal ini, konsol tuh kayak matriks. Jadi 0,0, 0,1 geser ke kanan, 0,2 geser ke kanan, ke bawah berarti dia 1,0, ke bawah 2,0, geser lagi ke kanan berarti nambah yang bagian kolomnya, kayak gitu. Terus kalau misalkan diurang itu memang tadi dipakai, jadi kayak misalkan mencet karakter tertentu dari keyboard, dia di-trigger langsung nambah misalkan si posisi X atau posisi Y-nya gitu. Nah, di kursor up ini yang orang pakai dengan syarat harus mencet I dulu, itu orang nyeting jadi si posisi Y itu berkurang gitu, sederhananya gitu. Dan ini yang lain-lainnya lebih kayak misalkan dari baris yang sama, terus kita pindah ke kiri, dia geser ke kanan. Nah, itu lebih ribet lagi. Maksudnya sederhananya gitu ya. Karena tadi kalau misalnya kita ke bawah, line itu nambah ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Kalau kita mau geser kursor ke atas, berarti dia harus ngurangin kan si posisi Y-nya itu. Yang asalnya 4, ketika mencet I, posisi Y itu berkurang jadi 3. Mencet I lagi, posisi Y berkurang 1 jadi 2. Kurang lagi jadi 1. Nah, itu untuk yang atas bawah ya. Terus kalau misalnya kanan kiri itu gimana? Jadi ada posisi Y. Di sini orang nambah juga posisi X, sorry. Yang kalau misalkan orang pencet L ke kanan, itu berarti si posisi X nambah 1. Kalau misalkan orang pencet J, itu posisi X, pos X itu akan berkurang 1. Contohnya gini, untuk di sini ya, ini sebenarnya kursornya udah orang program di sini terbatas, jadi sampai karakter maksimalnya udah kita tulis aja. Di sini tuh ini yang paling pendek aja. Ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 sama enter ya. Nah, ketika orang mencet
L gitu ya, artinya dia ke kanan. Posisi X atau pos X itu dia bertambah 1. Asalnya ini 1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8. Kalau misalnya orang mencet J itu kebalikannya, dia berkurang. Asalnya 8 jadi 7, 7 jadi 6, 6 jadi 5, 5 jadi 4, 4 jadi 3, 3, 2, 2, 1. Nah, di si algoritma ini juga udah orang setting, jadi ketika orang pindahin kursor ya, terus si kursor mode ini udah selesai nih, orang pencet lagi CTRL-G buat nge-triggernya. Dia akan ngembaliin posisi elemen ya, elemen si array 2 dimensinya. Jadi memang jadi kita bisa edit di sini tepat di mana kursor ini kita atur ya posisinya. Jadi nanti tuh si pos X sama pos Y ini akan dimasukkan ke variabel buat ngatur si array, elemen array-nya gitu. Ya singkatnya kayak gitu ya. Nah, di sini. Ya kurang lebih kayak gitu sih dasarnya ya. Jadi yang harus dipahami itu pertama ada terminal tuh, pokoknya kita tuh kayak matriks saja 0,0. Ini dibuat dari matriks ya. Kalau misalnya dari terminalnya sih 1, 1 ini tuh. 1, 1 berarti ini 2, 2, ini 3, 3. Nah kayak gitu. Si modul set cursor position itu fungsinya buat mindahin aja gitu, geser-geser aja. Kurang lebihnya kayak gitu. Yang mau ditanya dulu nggak? Kalau itu udah bisa Mau insert. nanya, oh sok itu Ahmad. Boleh gimana? Kalau itu udah bisa insert di antar teks nggak? Di antar karakter? Bisa. Cuman orang tuh ini belum nyeting ya. Karena gini, ini kita juga harus tahu kalau misalkan apa ya, ini plain text lah, anggap aja ini tulisannya. Kayak gini ya. Tulisan. Nah, kursor itu kan perilakunya gitu ya pada umumnya. Mau di mana juga, mau di program apa juga. Ketika kita pindah, terus di antar teks itu kita tambahin karakter baru gitu ya. Sini misalkan. Nah, si ini yang ada di sini tuh harusnya geser. Nah, orang belum nyeting kayak gitu. Jadi masih apa ya? Si hasil print atau echo dari masukan yang orang ambil dari si keyboard itu ditimpa. Jadi maksudnya kayak gini ya. Ini orang di L nih. CTRL-G dia keluar dari cursor mode, artinya dia udah pindah ke sini, elemennya udah dipindah juga. Nah, timpa kayak gitu. Sayangnya belum bisa senatural ini gitu si kursornya tuh, si text editornya gitu. Tapi orang kebayang gimana logikanya. Kurang lebih sih bisa ya. Gitu mah paling. Jelas nggak? Oh, Catherine. Gitu. Siap. Gimana, Rip? Oh ini, kalau misalnya digeser apa kan dimentokin si L ke kanan, itu teh bakal mentok aja atau pindah ke bawah? Pindah ke bawah. Oh, pindah ke bawah. Okay. Jadi ini juga udah orang set gitu ya. Untuk si kursor ini memang semirip mungkin sama text editor gitu. Nih, misalkan di sini ya, kita mulai dari 1. Kursor dari 1, kita geser terus mentok kanan. Setelah J itu kursor kan harusnya pindah ke kanan ya, pindah ke bawah ke baris baru. Kayak gini. Nah, itu juga udah orang handle gitu ya. Jadi kalau misalkan orang geser terus, ya bakal pindah ke bawah. Nah, cuma di sini mentok. Kenapa? Soalnya ketika orang keluar dari kursor mode, jadi itu tuh hampir kayak nulis di elemen yang sama, tapi semuanya baru gitu. Dan si ini tuh nggak kedeteksi sebagai elemen yang udah terisi. Itu makanya dia mentok sini. Harusnya kan sampai sini ya.
Itu masih bug gitu di situ. Yang intinya sebetulnya bisa. Jadi kayak misalkan dari sini kan kalau dari kiri ya, dari text editor ini, ketika kursor ada di paling ujung kiri dan dia masih punya baris satu baris sebelumnya atau beberapa baris sebelum di baris yang kita kerjakan ini, dia bakal pindah ke atas gitu kan, ke paling ujung dari baris sebelum satu baris sebelum baris 2 gitu ceritanya, gini ya. Terus kalau misalkan dia di ujung kanan turun, cet kursor bawah, dia ikut turun. Nah, tapi kondisinya si baris 3 ini kan lebih sedikit ya. Si teksnya itu lebih sedikit daripada baris 2. Dia pindah ke bawah itu harus mentok di bagian paling kanan baris 3 kayak gitu. Nah, ini juga udah orang setting gitu ya. Jadi kan di sini nih. Ini kan yang si ini nih, A, yang bagian baris 2 ini kan lebih pendek ya daripada yang baris 1. Jadi kalau misalnya orang klik ke atau ke bawah kursornya, dia mentok di paling kanan gitu. Terus misalkan nih, si baris 4 ini lebih panjang daripada baris 3. Behavior atau perilaku dari kursor itu kan kalau misalnya kita ke atas, itu harusnya dia ada di paling kanan dari baris 3. Kayak gini. Ini juga udah orang siapin gitu. Cuman ini kita belum nulis lagi ya. Yang jelas itu udah orang siapin ketika baris yang kita kerjakan itu lebih panjang ya, maksudnya si teksnya daripada baris yang sebelumnya, itu pasti pindah ke paling kanan di baris yang sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi udah orang handle semuanya itu untuk yang itu tuh. Aman, Rip? Oke, jelas, mantap. Siap. Terus Drin mau nanya, Drin. Kenapa? Boleh. Tadi pas di code yang di tab code coba yang tadi. Nah itu pas dihapus di sebelah kiri itu nanti pindah ke atas nggak? Oh, oke. Backspace ya berarti ya? Iya, betul. Oke. Ini backspace tuh udah ya. Kayak gitu. Nah ini tuh dia nggak kehapus ya, karena dia tuh echo. Paham kan maksudnya echo gimana? Jadi jejak dari hasil orang input pakai get nih. Sorry, mana ya? Nah ini. Jadi ini tuh kalau get sih nggak ada trace-nya ya, cuman dari yang input standarnya itu orang pakai get, jadi ada echo-nya gitu loh. Kalau misalkan mencet A, ada A-nya. Terus kalau misalkan mencet B, B-nya ada gitu. Ada jejaknya setiap masukan yang diterima sama si program. Nah, ini tuh nggak bakalan ikut kehapus ya, karena dia bukan bagian yang kita kerjakan sekarang gitu. Melainkan bekas print-nya gitu loh. Cuman kalau misalkan ditanya backspace-nya pindah ke atas, ya udah, itu tuh udah pindah ke atas gitu. Itu udah orang setting juga pindah ke atas kayak gitu. Gitu, Dik. Aman? Siap. Gimana ada tanya lagi nggak? Intinya sih coba-coba aja dulu si modul ini. Coba aja masukin misalkan ini 2, 3, dia kursornya pasti ngikutin pindah di bagian 2, 3 gitu. Coba-coba aja dulu. Pas kebayang logikanya, setting aja. Misalkan ketika dia nerima huruf K gitu,
si X nambah, berarti dia nanti geser ke kanan. Kalau misalkan dia nerima gitu masukan J misalkan, dia ke kiri atau si X-nya tuh ngurangin. Kayak gitu aja sih, coba aja dulu. Halo. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau orang udah cukup sih, Drin. Thank you ya, Drin. Siap. Lutfi gitu barangkali ada yang mau ditanya Lutfi. Udah, Dren, cukup. Oke, siap. Aman berarti ya semuanya? Ya itu mah tinggal coba-coba aja sih pakai modulnya gitu. Sisanya mah logikanya diatur aja, coba sendiri. Berarti ya udah jelas kan maksudnya gimana gitu. Ya penjelasannya singkat aja sih maksudnya mah. Di kodenya mah kan bebas itu gimana kelompok masing-masing implementasinya mah. Cuma dari yang kelompok ELM sih kayak gitu. Ya rasa stop sharing ya. Siap. Thank you Andre. Thank you juga, siap. Hope you back. Udah, kemarin ya? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Dari Ardi cukup, Drin. Makasih, Siap. Drin. Yuk, Lumayan sama-sama. jadi kebayang. Dren. Siap, sama-sama. Yuk. Udah banyak? Udah jelas ini. Orang tutup atau ya? Siap. Yuk, boleh tutup. Iya, Drin. Thank you, Drin. Thank you banget, Drin. Yuk, sama-sama. Nuhun ya semuanya, udah ikut juga. Yuk, siap. Kalau misalkan ada yang bingung, tanya aja nanti. Siap. Assalamualaikum. Sukses. Waalaikumsalam. Amin. Yuk, sukses kembali.